Wali Kota Medan Bobi Nasution pada sikap tegas aparat kepolisian untuk menembak mati pelaku begal nampaknya tak banyak berpengaruh. Aksi begal masih terus terjadi, salah satunya menimpa seorang ibu dan anak yang terluka parah setelah terjatuh dari motornya setelah menjadi korban pembegalan. Aksi pembegalan masih terus terjadi di kota Medan, Sumatera Utara. Seorang ibu dan putrinya yang tengah berboncengan sepeda motor menjadi korban pembegalan hingga terjatuh dan terluka parah. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat korban yang tengah melintas di Jalan Selam 4 Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Medan Denai. Ya baik semuanya, kita tentunya telah melihat video sebelumnya mengenai salah satu contoh. Itu hanya salah satu contoh aksi pembegalan kejahatan yang terjadi di kota Medan ini. Nah, sebagai warga kota Medan, telinga saya tidak asing lagi ketika mendengar adanya aksi pembegalan di malam hari, di siang hari, di pagi hari. Sudah sangat sering terjadi gitu. Dan ini merupakan salah satu fenomena sosial di era reformasi. Aksi begal ini yang tentunya mempunyai banyak sekali sebab dan akibat. Sesuatu terjadi karena ada sebabnya, dan sebab pasti mempunyai akibat. Apa dampak dari aksi pembegalan ini? Salah satu dampak yang saya lihat di sini adalah masyarakat mulai merasa khawatir ketika ingin berkendara di malam hari. Masyarakat itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada pihak kepolisian terhadap keamanan di Kota Medan. Masyarakat menganggap bahwa keamanan yang dilakukan polisi hanyalah sebagai formalitas biasa. Masyarakat menganggap bahwa aksi pembegalan di Kota Medan tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan polisi. Maka dari itu, Bapak Wali Kota kita, Bapak Bobi Nasution, menanggapi hal ini. Beliau mendesak polisi Polrestabes untuk menindaklanjuti aksi pembegalan dengan bertindak langsung di tempat. Menanggapi hal ini, pihak kepolisian pun merespon Pak Bobi dengan melakukan keamanan kembali, tapi dengan tingkat yang lebih tinggi. Nah, salah satu upaya mengejutkan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dilansir dari web nasional tempo.com, yaitu salah satu upaya mengejutkan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang menembak mati begal pada tanggal 3 Juli 2023. Dikutip dari laman web nasional tempo.com, seorang pelaku begal bernama Bima Bastian alias Jarod tewas ditembak anggota Polrestabes Medan pada Senin 3 Juli 2023. Menanggapi hal ini, Wali Kota Medan Bapak Bobi Nasution mengapresiasi langkah tegas dari pihak kepolisian tersebut. Langkah tegas yang diambil pihak kepolisian ini memang dapat mencegah akan aksi pembegalan selanjutnya, tetapi ini mengundang perspektif positif dan negatif dari masyarakat. Sebagian masyarakat pro terhadap hal ini, sebagian lagi merasa kontra terhadap apa yang dilakukan kepolisian. Pendapat pro dan kontra memang bisa terjadi. Pendapat pro dan kontra mengenai tembak mati begal di Kota Medan memang harus kita dengarkan dari kedua sisi. Maka dari itu, di jurnal ini dan di video ini kami akan membahas tentang analisis isu tembak mati begal di tempat dalam perspektif pro dan kontra. Baik, selamat menyaksikan.
Baiklah, selanjutnya saya akan membahas hasil dan pembahasan dalam jurnal kami, yang dimana seperti dijelaskan pada pendahuluan tadi, bahwa begal adalah kejahatan dalam bentuk kekerasan. Kemunculan begal bukanlah fenomena biasa, di mana begal muncul atas berbagai faktor, yaitu salah satunya faktor ekonomi. Ketika seseorang dari faktor kelas bawah dan kurangnya pendidikan menginginkan sesuatu yang tidak dapat dijangkau dengan keuangannya, maka ia bisa nekat melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya itu. Nah, inilah salah satu pemicu terjadinya tindak kejahatan dan kekerasan seperti begal. Para pelaku begal sebagian besar adalah para remaja, sebagian lagi dewasa. Ini tentu sangat mengkhawatirkan karena mengingat para remaja seharusnya duduk dan belajar di bangku sekolah. Di sini bukannya malah melakukan kejahatan kekerasan seperti begal. Nah, dikutip dalam buku Patologi Sosial halaman 188. Oke, setelah poin pertama tadi dijelaskan oleh teman saya, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentang upaya pemerintah dalam memberantas begal. Sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, salah satunya dengan menjerat begal dengan undang-undang. Nah, yaitu Undang-Undang RKUHP. Saya akan bacakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas begal terletak pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada 6 Desember 2022. Menurut pasal 479 R1 ayat 1 RKUHP berbunyi setiap orang yang melakukan kekerasan dan diancam sanksi penjara selama 9 tahun. Selanjutnya itu ayat ketiga, jika pelaku begal atau jambret mengakibatkan korban meninggal karena aksinya, maka mereka diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Dengan Undang-Undang RKUHP, pemerintah menjerat para pelaku begal. Tapi apakah undang-undang ini mampu untuk membuat efek jera kepada pembegal? Kita ketahui bersama bahwa setelah undang-undang ini disahkan pada 6 Desember 2022, kasus begal di Kota Medan dari bulan Januari 2023 sampai ke bulan sekarang November 2023, kasus begal tidak berhenti, bahkan semakin marak. Begal yang beraksi tidak kenal waktu lagi, tidak siang, malam, ataupun pagi. Itu artinya hukum belum mampu sepenuhnya untuk menjerat begal dan memberikan efek jera kepada aksi begal yang terjadi di Kota Medan. Selanjutnya di poin ketiga mengenai kebijakan hukum tembak mati terhadap begal dari perspektif pro dan kontra. Kita akan membahas ini kembali. Aksi begal yang semakin marak terjadi membuat pihak kepolisian bertindak. Pada Senin 3 Juli 2023, pelaku begal bernama Bastian alias Jarot tewas ditembak anggota Polrestabes Medan. Kejadian ini tentu saja mengejutkan berbagai pihak dan memuat pro dan kontra. Salah satu opini pro datang dari Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution. Dikutip dari detik.com, pendapat beliau menyebutkan bahwa begal dan pelaku kejahatan tentu saja tak punya tempat di Kota Medan. Aksi mereka meresahkan. Sudah tepat jika aparat bertindak tegas karena kita ingin ketenangan dan keamanan di Medan, ujar Bapak Bobi Nasution. Pada Selasa 11 bulan Juli 2023, pendapat beliau ini menunjukkan apresiasi terhadap tindakan tegas yang diambil pihak kepolisian. Lalu saya kutip dari laman web Detik. Saya kutip dari laman web Detik Sumut. Komisioner HAM Sorlen Siagian merespon dukungan Wali Kota Medan Bobi Nasution ke polisi untuk menembak mati begal. Bukan kapasitas, apalagi kewenangan dan menantu Presiden Jokowi tersebut, ujarnya. Terkait pernyataan Wali Kota Medan, saya memahami itu sebagai kesesalan yang mewakili warga Medan, namun dia tidak dalam kapasitas dan wewenang untuk
mengimplementasikan apa yang disampaikannya itu menurut Saulen. Jadi Wali Kota Medan yang mengapresiasi tindakan polisi untuk tembak mati begal di tempat itu mengundang kritikan pedas dari Komnas HAM, yaitu Bapak Saulen. Beliau menganggap bahwa hukuman kepada pelaku begal sudah diatur dalam undang-undang. Jadi pihak kepolisian tidak perlu mengambil tindakan yang menghilangkan nyawa pembegal. Kemudian kami wawancarai polisi, yaitu Bapak Bribka Agus Maradona Situngkir. Dalam wawancara beliau mengatakan, saya tidak begitu setuju terhadap tembak mati begal di Kota Medan, tetapi menurut saya ini bisa memberikan efek jerah dan meredam masyarakat terhadap kekhawatirannya terhadap begal di Kota Medan. Ketidaksetujuan beliau bisa kita pahami bahwa kemanusiaan tetaplah yang utama. Selanjutnya kami juga mewawancarai seorang tukang ojek atau ojek online ojol, di mana tukang ojek online adalah sasaran empuk begal. Memang begal ini ketika menyerang mereka tidak melihat siapa yang mereka serang. Mereka bertindak secara acak, tidak peduli korbannya perempuan, laki-laki, anak-anak, bahkan orang tua atau lansia. Tapi yang sering saya dengar bahwa ojol adalah korban utama yang sering terlibat dalam korban aksi begal. Jadi salah satu yang kami wawancarai adalah bernama Muhammad Michael Rizky. Bapak ojol yang kami wawancarai memiliki pendapat pro kepada kebijakan hukum tembak mati begal jika tembak mati begal benar-benar dilakukan, yaitu dari narasumber yang bekerja sebagai pengemudi ojek online, Bapak Muhammad Michael Rizky. Dalam wawancara ia menuturkan, saya setuju begal ditembak mati biar ada efek jerah bagi begal di Medan ini. Kalau mereka ditembak mati, kemungkinan ada efek jerah dan kurang begal di Medan ini. Begitulah ujarnya dalam wawancara tanggal 11 September 2023. Kita dapat memahami bahwa kekesalan orang-orang terhadap aksi begal yang terjadi membuat mereka setuju dan pro terhadap hukum tembak mati jika benar-benar dilakukan. Baik, kesimpulan yang dapat diambil adalah para pelaku begal saat ini pada umumnya adalah anak-anak di bawah umur. Mereka melakukannya karena berbagai faktor. Faktor utama karena kemiskinan atau kesenangan semata. Ini yang berbahaya, kesenangan semata. Tindakan mereka yang di luar batas norma adalah bentuk dari tingginya kesenjangan sosial di Kota Medan. Pihak kepolisian pun sebisa mungkin untuk menanggulangi para pelaku begal yang semakin banyak. Tindakan tegas diambil untuk memberikan contoh dan efek jerah kepada yang lain. Kebijakan ini masih menjadi isu dan belum dijalankan. Tetapi sudah banyak masyarakat yang setuju jika kebijakan hukum tembak mati terhadap begal dijalankan. Hal ini membuktikan orang-orang yang ada di jalan raya, terutama pengguna sepeda motor, ojek online adalah salah satu pengguna aktif sepeda motor jalan raya. Merekalah yang paling rawan menjadi korban begal. Walaupun pada dasarnya para pelaku begal ini tidak pandang bulu dalam melakukan aksi kejahatannya. Di sini kita bisa simpulkan bahwa tindakan spontan anggota Polrestabes Medan terhadap pelaku begal untuk menembak matinya di tempat, dan itu sudah terjadi, tapi belum ada undang-undang yang mengatur untuk harus menembak mati pelaku begal di tempat. Jadi pendapat pro dan kontra tetap harus didengarkan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa undang-undang belum mampu sepenuhnya untuk menjerat para pelaku begal dari aksinya, dari aksi kejahatannya.
Tapi di sini di satu sisi masyarakat juga merasa khawatir dan mendesak pemerintah untuk segera melakukan undang-undang hukum tembak mati. Ini mengundang kontra dari pihak Komnas HAM. Saya sendiri sebagai penulis, baik sebagai ucapan penutup, saya sebagai salah satu penulis jurnal ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau mendengarkan sampai akhir apa yang saya bicarakan, dan juga terima kasih kepada teman-teman satu kelompok saya yang sudah mau berjuang bersama untuk jurnal ini. Terima kasih.